Diri duduk. Diri. Apa diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan para alim ulama, yang saya muliakan para asatizah, yang saya hormati, yang saya banggakan ibu-ibu dari majelis taklim rupa-rupanya, ya Bu, yang solehah semua, yang ahli jannah. Khusus untuk yang mengundang saya Haji Marno dan Bapak Haji Mohtar Kelana. Kata Bapak Mohtar Haji Mian juga, kata Mohtar Kelana, saya hadir di sini nemenin ibu-ibu duduk-duduk aja. Saya nggak tahu ini acara Maulid Nabi, ya. Jadi saya usahakan untuk apa makna dari Maulid Nabi mungkin tadi sudah disampaikan oleh para ustaz. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pertanda kita cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja memberi apresiasi, memberi penghormatan serta para malaikatnya untuk memberi salam kepada, menyerukan kepada umat Muhammad SAW agar kita sering-sering berselawat kepada Nabi. Karena kata Nabi, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Nabi SAW memberi balasan jawaban 10 kali. Asik nggak tuh? Kenapa apa sih no berebut balon? Tuh duduk nih, kalau dia nggak dengerin gue duduk nih, mau terkelana nih. Jadi ibu-ibu, kita masih bersyukur bahwa kita di sini masih bisa memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di beberapa tempat katanya kalau memperingati Maulid Nabi katanya bid'ah. Benar nggak? Katanya bid'ah, tidak ada itu di zaman Nabi. Di zaman Nabi emang tidak ada, tapi setelah Khulafaur Rasyidin, kemudian di para zaman tabi'in itu memang dilaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Timur Tengah pada umumnya, di negara-negara Islam pada umumnya, termasuk mayoritas Islam di Indonesia memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebab apa? Itu satu indikasi, satu pertanda kita mencintai Muhammad SAW. Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu mungkin yang namanya Islam tidak ada. Benar nggak? Nggak ada yang namanya Islam, nggak ada yang namanya umat Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi terakhir, Rasul terakhir, tidak ada yang namanya Islam. Karena Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Nabi Muhammad adalah Habibullah yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya beliau ini dilahirkan sebagai pertanda
sebagai rahmat bagi segenap alam. Tuh, Nabi Muhammad dilahirkan dari kandungan ibunya yang bernama Aminah radhiyallahu anha, pertanda dia adalah rahmat bagi segenap alam. Enggak ada manusia sehebat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang akhlaknya bagus, yang akhlaknya hebat sehebat Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sebuah buku, Ibu, yang ditulis oleh orang kafir Nasrani di Amerika. Beliau mengakui bahwa dari 100 tokoh di muka bumi ini yang pengaruhnya melekat sampai hari ini adalah pengaruh Nabi besar Muhammad SAW. Bukan pengaruhnya Muhtar Kelana. Orang paling hebat di muka bumi, orang yang pertama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mau nanti ada di belakang barisan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga? Mau? Pelihara 4 hal. Yang pertama puasa, yang pertama sholat 5 kali sehari semalam, yang kedua saum Ramadan, yang ketiga memelihara kehormatan, yang keempat patuh kepada suami. Sekarang saya mau tanya pada ibu-ibu, ibu-ibu hadir di sini izin nggak sama suami? Yang benar. Datang ke sini izin nggak sama suami? Yang benar. Kalau izin itu dapat jaza, dapat pahala. Tadi suami masih tidur, lagi ngopi, udah dibikinin sayur. Berarti makan siang nih udah dibikinin? Belum. Ya, dapat pahala. Sebelum hadir di sini nih, bikinin dulu tuh suami laki kita tuh kopi, ada roti, ada pisang goreng, masakin sayur, sayurnya sayur asem, sama itu ikan tongkol yang digoreng, campur pete dikit, semur jengkol, baru berangkat ke sini. Begitu, ya. Jadi jangan nyelonong aja. Mau mana lu, kata lakinya? Gua mau maulid no. Ada Muhtar Irama ceramah. Jangan begitu. Beneran pada nyayur di rumah. Tapi kata ibu yang itu belum mengaji, takut kehabisan. Ada dari Irama keburu pulang katanya. Benar. Jadi sekali lagi beruntung kita sampai detik ini, ibu-ibu namanya semua muslimah, orang Islam perempuan, saya dan semua orang laki-laki menjadi muslimin. Beruntung. Kenapa beruntung? Kitab sucinya asli, original. Al-Islam itu adalah agama yang hak, agama yang kudus. Tahu artinya kudus? Suci. Tidak bisa digonta-ganti walaupun satu ayat. Suci. Dari mulai lahirnya, dari mulai ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai detik ini 6.666 ayat benar, 30 juz benar, 114 surat benar. Itu dahsyatnya Al-Quran. Beruntung kita masih hidup dan diberi hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi beriman, Islam, ihsan, yang hasilnya adalah takwa. Saya mau tanya sama ibu-ibu, ibu Islam dari lahir apa baru-baru ini aja? Yang benar. Dari dulu. Emang nenek moyangnya Islam begitu? Cakep. Yang lebih cakep, sebelum kita beriman, Islam dan ihsan, ilmu yang di depan. Ilmu baru iman, iman baru Islam, Islam baru ihsan, buahnya takwa. Sekarang bagaimana kita mau beriman, ilmunya kagak, benar nggak? Jadi ilmu dulu. Setelah berilmu, dia yakin, dia baru beriman. Iman itu dibenarkan oleh akal, dibenarkan oleh hati, dikeluarkan oleh lisan. Itu iman. Dia masuk ke dalam Islam dengan 5 pilar. Apa tuh? 5 pilar dalam Islam. Yang pertama, dua bukan 3. Dua kalimat syahadat. Yang kedua, yang ketiga,
Yang keempat, yang kelima, benar. Setelah itu Islamnya kafah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Apa itu kafah? Paripurna, sempurna, menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Gua sholat aja, gua nggak mau puasa, gua haji aja, gua nggak mau sholat, nggak boleh begitu. Semuanya harus dilaksanakan dengan benar. Tentu saja disertai dengan ilmu. Ya. Setelah itu hasil dari Islam yang benar apa itu tadi yang saya sebut? Ihsan. Apa artinya ihsan? Ihsan kalau ibu lagi sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, seolah-olah ibu bisa melihat Allah Jalla Jalaluhu. Gak bisa Bang Haji, saya gak bisa melihat Allah. Allah Subhanahu Wa Taala melihat ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang melaksanakan sholat. Itu ihsan namanya. Hasilnya takwa. Apa itu takwa? Takwa itu taat kepada Allah, takut kepada Allah. Kenapa jadi takut? Takut melaksanakan yang dilarang kita tubruk, takut kepada Allah karena Allah sangat menyaksikan kita dimanapun kita berada. Jadi selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dijaga matanya, telinganya, lisannya, terutama hatinya. Jangan sampai hati kita ini marid. Tahu marid? Sakit. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka telah kami tutup mata, hati dan telinganya, torek, budak. Tidak mendengar seruan Allah untuk sholat, tidak mau menyaksikan ciptaan Allah yang begitu megah, tidak mau melihat itu langit tanpa tiang penyangga, tidak mau melihat lautan yang begitu luas yang tidak ada kering-keringnya. Ya, jadi ibu kalau mau masuk surga 4 tadi, masih ingat? Yang terakhir patuh kepada suami, karena kunci surga untuk ibu-ibu ada pada suami. Ingat-ingat itu ya. Sekarang saya tanya lagi, tadi datang ke sini udah bikin masakan belum buat suami? Enggak bohong. Cakep. Udah bungkus. Kalau udah cakep bungkus deh. Ada nggak? Yang dia ngomong, ibu ayam udah masak belum? Ayam mana? Cakep, bungkus deh kalau dicakep. Ya. Bila di sisiku. Jadi sekali lagi Ibu, mulai saat ini kita tetap mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya kasih tahu struktur susunan cinta di dalam Islam. Yang pertama yang harus kita cintai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga ibu kita yang melahirkan kita. Yang keempat ayah kita. Yang kelima terserah, mau sayang kepada anak duluan boleh, mau sayang kepada bini duluan boleh. Tapi menurut saya sebelum ada anak bini dulu Pak, bener nggak? Jadi bini ada di posisi cinta yang kelima, yang keenam baru deh anak-anak kita, yang ketujuh baru deh sohib-sohib teman-teman kita. Ya, misalnya ibu punya teman, itu masih dicintai tuh. Saya nih punya teman di sini kayak Haji Ali, kayak Muhtar Kelana kan temannya siapa? Saya kurang paham. Begitu ya. Susunan cinta tuh nggak boleh dirubah Bu. Jadi jangan kita lebih cinta bini, lebih cinta suami, tapi sama Allah cuek, keliru, sesat itu. Kan adanya diri kita, adanya diri ini, adanya alam ini pertanda Allah Subhanahu Wa Taala sang penciptanya. Ya. Bila dia, jangan tepok. Gue udah bosan ditepokin ya. Bila Allah
di sisiku. Pertanyaannya, bisa nggak Allah ada di sisi kita? Ya. Allah tuh ada di mana-mana, ada di hati kaum mukminin, kaum mukminah, ada di hati. Allah maha hadir, lebih dekat daripada urat leher. Ini urat leher kita nih, Allah lebih dekat kepada kita. Kalau kita berdoa, Allah akan mengkabulkannya. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Ya, benar nggak? Ya. Jadi 2 jam setengah, Hah? 2 jam setengah udah. Biasanya saya kalau ada begini nih, ada organ tuh di pojok. Ada mana? Organ di pojok. Kadang-kadang saya bawa tukang bas meterongkat. Kalau ceramah gue nyanyi dah. Ini nggak ada, gimana gue nyanyi? Ya, nggak ada organ. Orang Azam Mohtar gue disuruh duduk aja kata ibu-ibu. Iya, ya tahu. Jadi sekali lagi dengan peringatan ini, pertebal iman Islam kita, tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, laksanakan semua syariat Islam, tinggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberi jaza yang besar, pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah dan para malaikatnya saja itu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, apalagi kita yang awam. Kita harus mempunyai rasa kekurangan, rasa yang tidak putus-putusnya mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Apalagi detik-detik sekarang sampai ke depan nanti, ujian cobaan untuk umat Islam akan begitu dahsyat. Tolong ingat-ingat ucapan saya. Dari hari ini sampai 10-20 tahun ke depan, ujian untuk umat Islam sebagai lebih dahsyat. Makanya tolong dipelihara iman Islam, jangan sampai terbang, jangan sampai terpengaruh oleh apapun. Ya, yang penting saya seorang muslimah, suami saya seorang muslim, titik, itu saja. Saya harus mendidik anak keturunan saya. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman yaf'al dzalika faulaika humul ghafilun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu menjadi kamu lalai kepada mengingat Allah. Apa yang melalaikan kita kepada mengingat Allah? Yang pertama, harta. Orang itu kalau udah kaya raya biasanya orang itu kalau biasanya udah punya anak banyak biasanya lupa sayangnya sama anak, nggak sayang sama anak orang lain, nggak sayang sama yatim, biasanya begitu. Itu tidak dibenarkan oleh Allah. Akhirnya kita lalai, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini tetap dirahmati oleh Allah, amin. Tetap mendapat taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena yang namanya iman itu kan tadi Yasin turun hilang iman itu. Mudah-mudahan yang hadir di rumah beliau ini Haji Warno tetap disolehahkan, bapak-bapaknya disolehkan, ibu-ibunya disolehahkan, juga keturunannya masing-masing di rumah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang mengerikan seperti narkoba, perkelahian anak muda, seperti hal-hal yang sangat mengerikan dewasa ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dibimbing oleh Allah Jalla Jalaluhu, amin. Hadirin yang benar datangnya dari Allah, kekeliruan dari saya sendiri mohon dibukakan pintu maaf. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.